Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rauda Umami. Di sini kita akan membahas soal latihan PTS untuk mata pelajaran Matematika kelas 9 dari nomor 1 sampai 7, yaitu tipe soal pilihan ganda biasa. Nah, soal PTS ini terdiri dari 4 tipe. Ada soal pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, soal benar salah, dan juga menjodohkan. Untuk materi yang masuk itu bab 1 dan bab 2 tentang bentuk pangkat, bentuk akar, terus ada juga bentuk baku, dan terakhir baru kita pelajari yaitu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Nah, dalam video ini kita akan membahas soal tipe pilihan ganda untuk nomor 1 sampai dengan 7. Baik, untuk soal yang pertama. 1. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan 256 jika dinyatakan dalam perpangkatan dengan basis 2 adalah. Nah, untuk menjawab nomor 1 ini, kita harus paham dulu bentuk umum dari perpangkatan, bilangan berpangkat. Itu bentuk umumnya apa? Ini ya, A pangkat N itu sama dengan A dikali A, dikali A, dikali A, dikali A. Seterusnya sebanyak N kali. Bisa 2 kali, A kali A itu mah 2 kali. Terus kalau A kali A kali A kali A itu 4 kali. Bisa juga sampai 100 kali. Itu kita sebut sebanyak N kali. Nah, untuk A ini disebut sebagai basis. Basis itu apa? Bilangan pokok atau bilangan yang dikalikan. Bilangan yang dikalikannya itu apa? Bilangan pokok atau disebut dengan basis. Nah, untuk N-nya ini, N ini merupakan pangkat atau disebut juga dengan istilah matematikanya eksponen. Oke, untuk nomor 1 berarti bilangan 256 jika dinyatakan dengan perpangkatan basis 2, berarti 2-nya di mana? 2-nya sebagai bilangan pokok. 2. Nah, di sini kita harus mencari pangkat atau eksponen berapa sih? 2 pangkat berapa? Yang hasilnya itu 256. Oke, kita jabarkan ya. Untuk 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 berarti 2. Nah, kemudian belum dapat ya 256. Kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya berapa? 4. Ini 2 pangkat 2. Terus kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikalikan lagi dengan 2, itu 32. Lagi kita kalikan dengan 2, hasilnya 64. 64 dikali dengan 2, itu 128. Belum ya, belum dapat 256, dikalikan lagi dengan 2, berarti 256. Nah, dari sini kita hitung berapa kali kita mengalikan 2. Ini ya, 2 pangkat 1, ini mah 1 kali, berarti ini 1 kali. 2 pangkat 1. Kemudian dikali 2, berarti 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini kita peroleh N-nya itu atau banyaknya kita mengalikan 2 itu sebanyak 8 kali, sehingga diperoleh 256. Nah, 2 pangkat 8. Atau bisa kita tuliskan berarti 256 itu sama dengan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi, 8. Atau sama dengan 2 pangkat 8. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C, 2 pangkat 8. Nah, misalkan
kita punya angka, kita ganti dulu, angka 81. 81 jika dinyatakan dalam perpangkatan dengan basis 3. Nah, berarti 3 itu menjadi bilangan basisnya ya, yang di depan bukan yang pangkat. Nah, kita cari berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Coba, 3 ini 3 pangkat 1 ya. 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 ini berapa? 9. Dikalikan lagi dengan 3 hasilnya 27. Dikalikan lagi dengan 3 hasilnya 81. Berarti ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 81 ini jika dinyatakan dalam perpangkatan dengan basis 3 adalah 3 pangkat 4. Nah, satu lagi. Untuk tipe soal seperti ini. 100.000. Ini mudah saja. Tinggal kita buat, berarti ini 10 kali berapa? 10 pangkat, hitung aja nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 100.000 itu 10 pangkat 5. Jadi kalau bentuknya ratusan atau ribuan atau 000 ujungnya mah tinggal dibuat aja 10 pangkat, hitung aja nolnya ada berapa. Seperti itu. Semoga untuk nomor 1 ini bisa dipahami karena ini masih dasar dari materi perpangkatan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Penyederhanaan dari perpangkatan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 3 dikalikan dengan 4 pangkat 7 adalah. Nah, perhatikan untuk setiap sukunya apakah sudah sama bilangan pokoknya atau basisnya? Di sini bilangan pokoknya berapa? Di sini 2 ya. Sedangkan di 2 lainnya ini bilangan pokoknya 4. Nah, berarti kita harus mengubah bentuk 2 pangkat 2 ini menjadi basis yang 4. Bagaimana? Nah, 2 pangkat 2 ini adalah berapa? 2 pangkat 2, 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, 4 ini pangkatnya berapa? Kalau tidak ditulis berarti pangkatnya berapa? 1. Nah, tinggal kita ubah aja bentuk soal ini berarti menjadi 4 pangkat 1 dikali dengan dikurungkan 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 3, kemudian dikali dengan 4 pangkat 7. Nah, perlu diperhatikan lagi. Ini untuk yang bagian 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 3 atau operasi memangkatkan suatu perpangkatan. Kita selesaikan dulu yang ada kurungnya. Berarti menjadi, ini berapa? Kita ganti menjadi merah. Nah, ini dulu ya. Nih. Berarti kalau memangkatkan suatu perpangkatan itu diapakan? 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Ini caranya pangkatnya itu kita kalikan. Berarti ini negatif 2 dikali dengan 3. Berapa? Negatif 6. Jadi hasilnya 4 pangkat negatif 6. Udah ya? Dapat 4 pangkat negatif 6. Baru kita lanjutkan. 4 pangkat 1 dikali, ini ya hasilnya 4 pangkat negatif 6 dikali 4 pangkat 7. Nah, untuk operasi perkalian dalam perpangkatan, ini diapakan? Coba lihat di bukunya, itu kalau operasi perkalian dalam perpangkatan, pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, berarti di sini 4, berapa? Pangkatnya 1 ditambah negatif 6 ditambah 7. Berapa? Hitung saja. Pangkatnya berarti 1 dikurang 6, negatif 5. Negatif 5 ditambah 7, hasilnya 2. Jadi jawaban untuk nomor 2 yaitu penyederhanaannya adalah B, yaitu 4 pangkat 2.
Jadi intinya kita harus menyamakan dulu basis-basis dari bentuk soalnya atau bilangan pokoknya. Kalau belum sama tidak bisa dioperasikan. Nanti hasilnya akan salah. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 3, penyederhanaan dari A pangkat 2 per 5B pangkat 5 dikali dengan B pangkat 3 per A adalah, nah, bentuk ini bentuk, berarti di sini ada berapa operasi? Ada 2 ya. Ada pembagian, ada juga perkalian dalam perpangkatan. Nah, bentuk ini ya, kita tulis dulu soalnya A pangkat 2 per B pangkat 5 dikalikan dengan B pangkat 3 per A. A ini berapa pangkatnya? Berarti A pangkat 1. Karena bentuknya perkalian, ini bisa kita kalikan dengan teman yang sama, yang satu baris. Jadi ini menjadi A pangkat 2 dikali B pangkat 3 per, kita satukan ya ininya. Jadi ini A-nya boleh kita kedepankan, A pangkat 1 dikali B pangkat 5. Nah, kemudian kita kelompokkan. Yang basisnya itu sama, berarti di sini A dengan A pangkat 2 dengan A pangkat 1. A pangkat 2 per A pangkat 1 dikali B pangkat 3 per B pangkat 5. Kita hitung. Nah, yang untuk yang A pangkat 2 per A pangkat 1 dengan operasi pembagian itu hasilnya, kalau pembagian itu diapakan tandanya? Pangkatnya kita kurangkan. Berarti di sini 2 kita kurangkan dengan pangkat 1. Jadi sama dengan A pangkat 2 dikurangi 1. Ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang sisi satu lagi, B pangkat 3 dibagi B pangkat 5. Berarti basisnya berapa? B. Pangkatnya berapa? Kita kurangi 3 dikurang dengan 5. Jadi berapa hasilnya? A, 2 dikurangi 1, itu 1, dikali dengan B pangkat 3 dikurang 5, negatif 2. Nah, ini bisa kita gabungkan atau tulis seperti ini ya. AB pangkat negatif 2. Nah, apakah ada jawabannya di sini? 1, coba perhatikan. Tidak ada ya? Tidak ada AB pangkat negatif 2. Nah, berarti kita belum selesai. Di sini, perhatikan pangkatnya itu negatif. Nah, untuk bentuk pangkat negatif, coba. Kalau ada A pangkat negatif 1, itu berarti berapa? Coba diingat, berarti ini menjadi A pangkat 1 per A pangkat 1. Jadi A-nya ini diubah menjadi penyebut dan di atasnya itu pembilangnya adalah 1. Kemudian pangkatnya kita hilangkan tanda negatifnya. Coba kalau A pangkat negatif 2 berarti 1 per A pangkat 2. Seperti itu. Nah, berarti untuk bentuk seperti ini, B pangkat negatif 2-nya diubah menjadi apa? Diubah menjadi 1 per 1 per B pangkat berapa? Kita hilangkan tanda negatifnya, berarti pangkat 2. Sini tadi ada A. Nah, tinggal kita gabungkan. Jadi hasilnya adalah A per B pangkat 2. Jawabannya apa? Jawabannya untuk nomor 3 adalah B. Seperti itu ya. Jadi, karena perkalian, ini kita bisa gabungkan dulu, kemudian kita pisahkan yang basisnya itu sama, baru tinggal dihitung pembagian itu operasinya pangkatnya kita kurangi, kemudian kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 4. Penyederhanaan dari bentuk akar 45 adalah, nah, penyederhanaan ini kita perlu mengetahui dulu 45 itu faktor-faktornya berapa saja. Coba yang pertama, 45 itu 1 dikali 45. Berapa
berarti 2 ada? Tidak ada. Berarti 3, selanjutnya 3 dikali berapa? 3 dikali 15. Ada lagi? Masih ada. Berapa? 5. 5 dikali berapa? 5 dikali 9. Ada lagi? Udah? Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini, mana yang merupakan bilangan bentuk kuadrat, bilangan kuadrat? 3 apakah bilangan kuadrat? Bukan. Berarti di sini yang bilangan kuadrat adalah 9 ya, 9. Berarti kita ambil yang bagian ini, perkalian 5 dengan 9. Nah, akar 45 berarti kita buat menjadi 45-nya kita pecah. Jadi berapa tadi? 5 dikali 9 atau bentuk kuadratnya di depan deh. Berarti 9 dikali 5. Ini ya. Nah, ini bisa kita pisah satu-satu. Akar 9 dikali dengan akar 5. Nah, tinggal dihitung. Akar 9 berapa? Berapa dikali berapa? Hasilnya 9. Atau berapa pangkat 2? Berarti 3 ya. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, 9. Dikali. Nah, akar 5 apakah bentuk kuadrat? Bukan ya. Jadi akar 5-nya tetap. Akar 5-nya tetap karena tidak bisa kita sederhanakan lagi. Nah, berarti langsung saja kita gabungkan 3 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Nah, berarti jawaban untuk nomor 4 ini adalah A ya, 3 akar 5. Jadi untuk bentuk akar ini, kita harus cari dulu faktor-faktor dari bilangan yang di dalam akarnya. Di sini 45, ada berapa kemungkinannya? Nah, dari kemungkinan itu kita cari yang merupakan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu ada apa aja? Ada 1, itu kan 1 pangkat 2. Terus ada berapa? 4. 4 ini 2 pangkat 2. Terus ada berapa lagi? 9, 16, ada lagi 25, dan seterusnya. Jadi kita harus bisa juga menentukan bentuk kuadratnya. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Penyederhanaan dari 6 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurangi akar 75 adalah, nah, untuk soal ini berarti kita harus mengoperasikan bentuk-bentuk akar ini ya. Nah, perhatikan, apakah di setiap sukunya ini sudah sama di dalam akarnya atau belum? Coba, ini berapa? 6 akar 3, berarti akarnya 3. Di sini 3 akar 3. Nah, kalau yang ini dikurangi dengan akar 75. Nah, berarti sedangkan yang di dua lainnya ini akarnya adalah 3. Kita harus mengubah akar 75 ini menjadi titik-titik akar 3. Bagaimana caranya? Seperti nomor 4 tadi. Berarti kita tulis dulu kemungkinan-kemungkinan dari perkalian 75 ini. Ada berapa aja? 1 dikali 75. Berapa lagi? 2 ada? 2 nggak ada. Kemudian 3 ada. 3 dikali berapa? 25. Ada lagi? 5 dikali berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 5 dikali 15. Ada lagi? Nanti kalau masih ada, boleh ditulis. Nah, dari perkalian ini 1, 75, 3, 25, 5, 15, mana yang merupakan bentuk dari bentuk kuadrat? 3? Bukan ya. Ini ya, 25. Kita ambil 25. 25 ini merupakan bentuk kuadrat dari 5. 5 kali 5 itu 25. Nah, berarti kita ambil yang perkalian 3 dengan 25. Nah, akar 75. Berarti sama dengan, kita ubah dulu 75-nya menjadi 25 dikali dengan 3. Kemudian kita pisah 25 dikali akar 3. Akar dari 25 tadi berapa? 5. Dikalikan dengan akar 3. Nah, berarti ini bentuk yang akar 75. Setelah akarnya sudah sama ya, ini 6 akar 3, ini 3 akar 3. Nah, yang akar 75 ini sudah berubah menjadi 5 akar 3. Tinggal kita operasikan.
ketiga bentuk tersebut. Tadi berapa? 6 akar 3 ditambah 3 akar 3. Yang 75 kita ubah menjadi 5 akar 3. Nah, karena akar-akarnya sudah sama semua, tinggal kita jumlahkan saja bilangan atau angka-angka yang ada di depan akar. Nah, di sini berapa? Yang pertama, 6. Kemudian kita tambah, karena ini tandanya tambah berapa? Tambah 3. Nah, yang ini tandanya negatif, berarti dikurang dengan 5. Jangan lupa kita kurungkan akar 3. Tinggal dihitung. 6 ditambah 3, 9. 9 dikurang 5, 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Jawaban nomor 5 yaitu D, 4 akar 3. Jadi untuk penyederhanaan ini, kita samakan dulu akar dari setiap suku-sukunya. Di sini akarnya itu 3, berarti kita ubah dulu akar 75 menjadi akar 3. Nanti kalau di sini semuanya akar 2, kita ubah dulu semuanya menjadi akar 2. Jadi intinya harus sama dulu akar di bawahnya, baru bisa kita operasikan. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 6, notasi ilmiah atau bentuk baku dari 2.590.000 adalah, nah, materi notasi ilmiah bisa dibuka bukunya halaman 53. Bentuk umum dari notasi ilmiah ini apa? Bentuk umumnya adalah A dikali dengan 10 pangkat N. Ini ya, bentuk umum persamaan dari notasi ilmiah. Nah, syaratnya apa? A-nya ini harus berada di antara 1 sampai dengan 10. Jadi, berapa aja? Boleh 2, boleh 3, boleh 1,5, boleh 9,9. Yang penting dia berada di antara 1 dan 10. A-nya itu harus berada di antara 1 dan 10. Apa saja? Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 1,1, boleh 9,9. Asalkan dia berada di rentang 1 dan 10. Nah, misalkan kita punya 163.000. Berarti kita ubah menjadi bentuk A, kita kosongkan dulu, dikali dengan 10 pangkat N. N-nya nanti kita cari. Nah, caranya yang pertama, kita itu membuat dulu koma. Koma dari sebelah kanan. Kita tandai untuk koma yang pertama. Di sini ya, di sebelah 0 yang pertama. Nah, koma. Apakah 16.300-nya ini berada di rentang 1 sampai 10? Belum ya. Berarti kita majukan lagi komanya ke sebelah kiri berikutnya. Nah, apakah 1630 ini ada di antara 1 sampai 10? Belum ya, tidak. Berarti maju lagi komanya di sini. Menjadi 163. Belum ya, berarti maju lagi sampai kita menemukan dia angkanya berada di antara 1 dan 10. Nah, ini 16,3. 16 di atas 10. Nah, berarti maju lagi komanya sehingga kita peroleh di sininya adalah 1,63. Nah, untuk pangkat N-nya ini kita perhatikan, hitung saja komanya ada berapa. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti pangkatnya itu 5. Jadi 163.000 itu bentuk notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya 1,63 dikali 10 pangkat 5. Nah, untuk soal nomor 6, 2.590.000. Kita buat dulu. Tadi bentuk umumnya apa? A titik-titik dikali dengan 10 pangkat N. Nah,
Kita cari dulu A-nya, kita buat koma di paling kanan dulu. 1. Nah, yang ini di depannya ini belum berada di antara 1 dan 10 ya, masih di atas 10. Berarti kita majukan lagi komanya sampai dia itu berada di rentang 1 dan 10. Maju lagi, maju lagi, maju lagi, satu lagi, dan satu lagi terakhir. Barulah mendapat 2,59. 2,59. Ini berada di antara, coba kita buat garis bilangan, ini kalau ada 1, di sini 10. Nah, apakah 2,59 ini masuk? Ya, jadi ada di sekitar ini ya, ada di sekitar dekat 3, 2,59. Berarti bentuk umum, jadi bentuk baku dari 2.590.000 adalah 2,59 dikali 10 pangkatnya berapa? Nah, kita hitung. Komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jawaban dari nomor 6 adalah 2,59 dikali 10 pangkat 6. Jawabannya A. Nah, perhatikan, jangan salah. Di sini pangkatnya beda ya, 6 dan negatif 6. Kalau 6, dia itu bentuknya juta-juta gini, berjuta-juta. Sedangkan kalau pangkatnya negatif, itu 0,0000. Seperti ini ya, jadi kalau ada tanda negatif, itu 0, sedangkan kalau tandanya positif, dia tidak koma. Dia bentuknya ribuan. Selain itu, cara mudahnya, di sini ya kita ganti warna menjadi warna biru. Warna biru 4, warna biru. Nah, 2.590.000. Caranya, cara cepatnya langsung saja. Tadi kan bentuk umumnya ini ya, A dikali 10 pangkat N. Nah, A-nya ini ambil saja satu angka pertama, kita tambahkan saja langsung koma di depannya. Berarti langsung di 2,59. Nah, untuk N-nya, hitung berapa angka setelah koma. Ini ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pangkatnya 6. Sama kan? Boleh menggunakan cara ini yang cepat, boleh juga dibuat dulu koma satu-satu dari sebelah kanan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya nomor 7. Hampir sama, cuma bedanya ini pangkatnya negatif. Nah, nomor 7, massa invarian sebuah elektron adalah sekitar 9,109 dikali 10 pangkat negatif 31 kg atau setara dengan 5,49 dikali 10 pangkat negatif 4 satuan massa atom. Penulisan bentuk biasa dari bentuk baku 5,49 dikali 10 pangkat negatif 4 ini adalah, nah, ini bentuknya apa? Bentuknya sudah bentuk baku ya, atau bentuk notasi ilmiah. Nah, sekarang perintahnya kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk biasa. Bentuk biasa itu apa? Bisa bentuk, kalau seperti nomor 6 tadi, bentuk biasanya itu 2.590.000. Atau bentuk biasa itu yang koma-koma 0,0259. Seperti itu ya. Nah, sedangkan bentuk ini berapa bentuk biasanya? Bagaimana caranya? Seperti ini. Tadi kan ini ya, 5,49 dikali 10 pangkat negatif 4. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kalau pangkatnya itu negatif, berarti bentuknya itu 0,00 sekian, tergantung berapa pangkatnya. Nah, untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk notasi biasa, bentuk biasa, caranya kita tulis dulu si A ini 549 ini di paling kanan. 5, 4, 9. Nah, selanjutnya karena pangkatnya negatif, tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 4 kali. 1 dari sini ya.
1, 2, 3, 4. Nah, karena tadi bentuknya itu harus 0 koma, berarti kita tambahkan komanya di yang pertama. Sehingga sudah kita peroleh bentuk biasa dari 5,49 dikali 10 pangkat negatif 4 adalah 0,000549. Yaitu jawabannya C nomor 7. Nah, berbeda dengan kalau kita mengubah dari bentuk ini. 7, kalau misalkan pangkatnya positif, nih ya, 5,49 dikali 10 pangkat 4. Ini ya tandanya positif. Caranya tinggal di 10 pangkat 4 ini kan 10 dikali sebanyak 4 kali. 10 kali 10 kali 10 dikali 10. Ini berapa ribu? 10.000. Tinggal kita kalikan dengan 5,49. Berapa? 549. Tambahkan nolnya, 0, 0, 0, 0. Nah, karena tadi di sini ada koma, di dua angka setelah koma, berarti di sini kita tambahkan koma. Nah, ini kan sama tidak ada artinya ya, 0, 0, 2, 0 setelah koma di sini tidak ada artinya, berarti hasilnya adalah 54900 atau 54.900. Seperti itu. Jadi, kalau untuk pangkatnya itu yang positif seperti ini, tinggal kita tambahkan aja nolnya sebanyak 4 kali. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan juga ada berapa angka setelah komanya. Di sini ada 2. Berarti kita beri koma di 2 angka paling ujung di sini. Nah, karena nol ini tidak ada artinya, berarti hasilnya itu yang depannya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau pangkatnya negatif, berarti bentuknya itu pasti ya, pasti 0,000. Banyaknya 0 ini tergantung pangkatnya. Nah, di sini ada 4, pangkatnya negatif 4, berarti nolnya ada 4. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Coba kita misalkan ada 3,1 dikali 10 pangkat negatif berapa ya? 7. 7 banyak tuh, 7. Berarti caranya bagaimana? Kita tulis dulu 31 di ujung. Nah, kita tambahkan saja nolnya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lupa kita tambahkan koma di sini. Seperti itu ya. Mungkin sekian pembahasan kita mengenai soal nomor 1 sampai 7, yaitu tentang perpangkatan, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Untuk selanjutnya nomor 8 sampai 14, silakan disimak video pembahasan lainnya dari Ibu Zahra dan Ibu Dinda. Jika ada yang kurang paham, boleh hubungi Ibu di nomor 0812 6665 8620. Semoga ujiannya lancar dan mendapat nilai yang terbaik. Intinya kita harus berlaku jujur, berapapun itu hasilnya, yang penting kejujuran itu nomor 1. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga mudah dapat dipahami dan dapat membantu anak-anak semua dalam mengerjakan PTS di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.